Pada Kiai Haji Sofyan Yahya, kami persilahkan untuk ke panggung. Bapak Budi Wahyu Tansah, sejarawan dari Purwakarta yang saya minta untuk hadir ke panggung. Ya, ahli sejarah Purwakarta. Dan kepada Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, mungkin sudah ada hadir di Zoom. Sudah hadir? Hadir, Kak. Hadir ya? Hadir. Profesor Dr. Reza Dina Putra, MHum, Guru Besar Ilmu Sejarah. Tapi sebelumnya, saya ingin meminta pertama Kiai Haji Sofyan Yahya MA, karena beliau yang memang tahu betul sejarah perjuangan Abah selama ini, baik dalam mendirikan dalam mendirikan FSGN Nusantara, Forum Silaturahim Guru Ngaji. Beliau sangat dekat, bahkan setahu saya setiap Abah ke Bandung mau Kiai Haji Sofyan ke sini selalu dengan keceriaan yang luar biasa, saling menyapa, saling kangen-kangenan dan sebagainya. Insya Allah nanti sedikit banyak buku ini juga sudah disampaikan ke Kiai Haji Sofyan, Kang Sofyan. Kami biasa memanggilnya di Cipulus Kang Sofyannya, ya. Jadi sudah karena sangat akrabnya. Nah, mungkin, tapi saya yakin buku itu juga belum sama sekali belum sempurna, dan nanti Kiai Sofyan akan sedikit mengulas sekaligus memberikan tausiah kepada kita semua ini. Mungkin yang lain nanti Kak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, Prof. Reza Dina Putra, setelah Kang Wahyu. Mangga pada beliau Kiai Haji Sofyan Yahya MA dipersilahkan. Takut ambruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. Wa ila hadrati waridi Kiai Haji Izzuddin muassis hadal ma'had ila hadrati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Muwaqqar wal Muhtaram Wazir Syu'unid Diniyah Andalusi, Bapak Menteri Agama, para narasumber, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah, para kersajangan anomnya. Natakallam bil lughati Sundawi la bil lughati Andalusi. Nasta'mil lughatus Sundawiyah lal lughatul Andalusi. Jadi ajangan anom saya mau pakai bahasa Sunda ini supaya nyambung dengan Abah. Kalau pakai bahasa Indonesia sudah bukan di Cipulus itu. Saya sangat berbahagia pada hari ini sampai di Cipulus. Beberapa hari yang lalu saya dikirim buku ku ajengan anom ya Cipulus, nguningakeun sejarah
almarhum al-maghfurlah. Kalau sekarang sudah dikasih gelar abah, kapungkur abdi mah ajengan anom Kang Haji Sofyan masih nyebatkeun teh Kang ajengan adang. Dugi ka ayeuna abdi masih keneh gaduh rencangan di Subang Cisalak. Sadayana nyebatkeun teh Kang ajengan adang. Ayeuna parantos janten abah. Saya nggak bisa menceritakan seperti apa, bagaimana, apalagi saya melihat buku yang ya setipis itulah kira-kira cerita tentang biografi beliau. Ini belum sempurna, tapi ini baru sampai pada tahap pengetahuan yang ya baru seginilah kira-kira. Insya Allah ke depan masih banyak apa yang beliau lakukan, yang beliau tampilkan untuk generasi yang akan datang, itu masih banyak sekali. Satu contoh ini, kapungkur mi saemut abdi upami kacipulus pan dipalih ditutup. Lebet dipalih ditu, bumi masih kene, ya bumi kapungkur lah. Tapi ayeuna upami ninggal Cipulus, astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Ajengan anom Kang Haji Sofyan upami lebet ka Cipulus. Bukan apa-apa. Emut kiamah we teh. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asratus sa'ah, tanda kiamah teh kalau gembala unta sudah bikin gedung tinggi-tinggi. Coba lihat di Dubai. Gedung paling tinggi di dunia itu di Dubai. Sekarang jam yang namanya Big Ben di London di Inggris itu kalah tuh dengan yang ada di Makkahul Mukarramah sekarang. Kalau masuk Madinah, masuk Makkah, dulu menara Masjidil Haram masih rendah, masih tinggi. Sekarang menara Masjidil Haram di bawah. Gedung-gedung, hotel-hotel. Apakah itu ajangan alam yang dikatakan Rasulullah tatawaluna fil bunyan? Bahwa tanda-tanda kiamat itu adalah ketika abdi terus terang ketinggal perkembangan di Cipulus, maka abdi gaduh emutan, aduh, ya al-mukarram, abdi nyebat Kang ajengan adang ieu mungkin sakedap deui dipunut kuno maha kawasa. Naon margina? Margi ninggal tos. Ta ieu teh upami dipasihkeun ka putra nama moal tiasa ngadamel kieu. Tapi begitu berkembang, majeng tos dugi ka dia ayeuna punut teh ku Allah teh. Supados diteraskeun ku para putrana. Abdi moal tiasa nyebatkeun seperti apa? Yang paling mahal di almarhum al-maghfurlah Abah Cipulus kersa ajengan adang, abdi nyebat Kang ajengan adang, adalah ikhlasnya, ikhlas tulusnya. Ketika langkah itu dibarengi dengan hati yang tulus, maka Allah akan memberikan berkah. Tapi ketika langkah itu dibarengi dengan pragmatis, maka Allah tidak akan memberikan apa-apa. Abah Cipulus ajengan anom sok nyebatkeun kieu, tancebkeun pare engke jukut jadi. Upami urang melak pare, jukutna pasti jadi tah. Cobi upami urang melak jukut kinten-kinten aya parean moal. Upami urang melak jukut, jukutna cantang tu jadi, parena moal ayaan. Upami anu diudag ku urang dunya, maka agamana moal kabawa. Tapi lamun urang nancebkeun agama, nancebkeun ibadah, dunya rizki pasti bakal nuturkeun. Numoy abdi ka para ajengan anom ya. Ya, cek abdi mah alok meurnilah ya ajengan anom di dieu teh. Mudah-mudahan doakeun ku sadayana masing dipasihan keikhlasan. Dipasihan keikhlasan, dipasihan ketulusan, abdi mah saektosna bangga ninggal Cipulus sapertos kieu.
Bahkan ketika al-maghfurlah ngantunkeun alam dunya dina pandangan abdi mah emang kadeuleuh jeung kanyaah Allah. Upami dibahasakeun mah ieu amal maneh geus loba, ibadah maneh geus loba, geus gerak ka dieu, gerak cokot ye. Buruhan ibadah maneh upami dibahasakeun ku urang mah ngan urang teu ngartos. Maka sekarang Kang, dikarenakan bibarokati corona ini, bibarokati COVID-19, alhamdulillah orang tiasa virtual. Menteri Agama di Jakarta, orang di Cipulus, dugi ka dia ngaresmikeun STI Al-Badar di Jakarta. Lamun di Jakarta anu 100 km tah, dugi ka dia komo ka kuburan deket. Kunaon ai virtual bisa di Jakarta Menteri Agama bicara gambarna jelas, pira kurang ka kubur teu bisa. Upami ieu ngangge teknologi, maka urang ka alam barzakh mah kedah ngangge iman sareng keyakinan ka Allah Subhanahu wa taala. Ajengan anom tadi Kang Haji ngobrol sareng kersa ajengan Akhpas. Allah yarham Abah Cipulus ieu. Mungkin anjeunna parantos ngariung sareng mama sepuh di alam barzakh. Ngariung sareng ibu ramana, ngariung sareng wargi-wargina, pegatkeun ti alam dunya, tapi di alam barzakh ku Allah dikempelkeun. Putuskeun ti alam dunya, tapi di alam barzakh ku Allah dihijikeun deui. Saya pernah baca kitab Ruh, kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, alamul arwah. Maka di alam barzakh itu semua roh akan berkumpul, semua roh akan bersatu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini betul-betul disaksikan oleh Al-Maghfurlah, disaksikan oleh almarhum Abah Cipulus, Mama ajengan sepuh Mama Izzuddin, nonton ningal ka urang ti alam barzakh. Mudah-mudahan urang sadayana masing dipasihan keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, ibu dan bapak sekalian, ada yang saya supaya sebelum lupa lah, saya ikut bangga, saya ikut berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada para generasi muda ya, ajengan-ajengan anom, anu tos berikhtiar sampai katiasa berdirinya ST apa tadi, ST apa itu? STAI Al-Badar. STAI Al-Badar. Mudah-mudahan STI Al-Badar ini menjadi wahana atau menjadi wadah untuk pengembangan ilmu pengetahuan khusus di Purwakarta, umumnya di Indonesia dan Jawa Barat. Insya Allah saya lihat tadi bahasa ada Qismul Lughatil Arabiyyah. Saya berharap nanti kepada para dosen ketika Qismul Lughatil Arabiyyah itu harus diarahkan kira-kira mahasiswa mau kemana itu. Apakah bahasa Arab untuk memahami teks Al-Quran? Apakah bahasa Arab untuk memahami teks fikih yang ada di kitab-kitab kuning? Atau bahasa Arab hanya untuk berangkat ke Arab Saudi bisa membimbing umroh gitu ya? Sebab itu beda. Bahasa Arab hanya untuk bicara, dengan bahasa Arab untuk memahami teks Al-Quran atau kitab-kitab kuning atau kitab ilmu fikih yang ada di dalam kitab-kitab kuning. Dan ibu dan bapak sekalian, sekali lagi saya tidak bisa banyak bicara sebab saya sudah betul-betul merasa bangga almarhum Al-Maghfurlah saking sayang ini para anak cucunya sampai diterbitkan buku biografi. Nanti lama-lama insya Allah mungkin dengan keikhlasan, ketulusan Al-Maghfurlah Abah Cipulus ini, mudah-mudahan nanti kalau seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang suka dilakukan di Bandung itu namanya apa? Manaqib. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manaqib itu adalah biografi, riwayat hidup. Nah, Abah Cipulus saya sering ikut dan saya sering bersamaan di setiap tempat. Terakhir ketika Pak Hasyim Muzadi mengadakan acara di Pondok Pesantren Darul Ma'arif di Bandung, beliau hadir paling depan. Ketika semuanya menyampaikan gagasan ahli sunnah wal jamaah, maka Abah Cipulus menyampaikan ahli sunnah
dengan gaya beliau, dengan pemahaman beliau, dan dengan menyampaikan syair-syair beliau, inilah ahli sunnah wal jamaah. Padahal itu di depan profesor doktor, di depan profesor doktor, tapi beliau menyampaikan ahli sunnah wal jamaah dengan gaya pesantren al-hikamus salafiyah. Itu nadhaman yang pakai bahasa Sunda, bilughatis sundawi. Ibu dan bapak sekalian, barangkali ini ada Kang siapa ini? Kang Budi, Allah, Kang Budi. Saya lihat tadi Kang Budi itu kok celananya cingkrang. Apakah, tapi tidak berjenggot ya? Harusnya ada, harusnya kalau celana cingkrang ini ada jenggotnya 2 lembar harusnya itu. Kalau tidak ternyata. Oke, ada Kang Budi nanti akan bercerita sejarah, kalau saya nggak perlu panjang-panjang. Tapi saya berharap mudah-mudahan semua anak cucu almarhumlah betul-betul bisa meneruskan perjuangan almarhum. Itu aja. Kalau rotinan jalan, kalau pasaran jalan, itulah yang akan sampai kepada almarhumlah. Itulah yang akan sampai pahalanya kepada almarhumlah. Terima kasih Kang. Jazakumullah khair. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Kiai Haji Ajengan Sofyan Yahya MA. Beliau juga pernah menjadi Ketua Tanfidiyah NU Jawa Barat. Alhamdulillah sedikit banyak sudah menggambarkan sosok Abah Cipulus. Abah yang begitu ramah, begitu tulus, artinya meninggalkan jejak rekam yang luar biasa dan bisa menjadi teladan kita semua. Saya yakin setiap orang punya cerita masing-masing dengan Abah Cipulus. Abah bisa menjadi orang yang dekat sekali dengan tukang bangunan, Abah bisa menjadi dekat sekali dengan supir, Abah bisa menjadi dekat sekali dengan pejabat tinggi negara, Abah juga bisa menjadi dekat sekali dengan para pengusaha, ekonom dan sebagainya. Artinya Abah Cipulus itu multi talent yang luar biasa. Kalau saya bilang mungkin komplit, ya beliau bisa menjadi pebisnis yang handal, beliau seorang jawara, pendekar silat yang luar biasa, yang belum sempat diwariskan ilmunya ke anak-anaknya, baru sebagian, Kang Yai. Tapi beliau juga kalau lihat sejarah, saya sedikit ini, saya pernah dengar cerita langsung dari beberapa santri beliau. Abah itu mungkin dalam buku ini juga sedikit saya ceritakan, kalau waktu zaman nyantri sudah kesini sudah agak dewasa itu beliau kalau ke gunung nyari kayu ngangkut kayu batu dengan para santri-santri senior. Jadi kalau jalan dengan Abah Cipulus harus melihat tumitnya atau mata kaki. Kalau tidak melihat mata kakinya maka yang lain akan tertinggal 500 meter. Saking cepatnya, tapi ketika sebagian orang-orang yang di belakang atau mendampingi Abah berjalan sambil melihat mata kakinya tidak merasa capek. Seolah-olah kayak naik motor dibonceng lah bahasa gampangnya. Ini cerita ini tidak 1-2 orang, tapi banyak orang yang menceritakan ke saya. Ada teman SD-nya, ada yang paling Kiai Ajengan Edi Lui Hujan yang menceritakan ini. Beliau sering mendampingi Abah menceramah, mau ini. Kalau jalan sekitar 3 km sampai ceramah di daerah Cibeber, daerah mana Ciracas, itu berangkatnya jam 3 sore. Jam 3 sore jalan kaki, padahal ceramahnya jam 8 malam. Sampai sana maghrib, istirahat, sholat, ini cerita Ajengan Edi, sholat maghrib, nunggu isya, baru naik ceramah. Nah ini yang lebih aneh lagi amplop ceramahnya. Amplop ceramahnya paling ya mungkin ukuran dulu tahun 75-an, 80-an itu mungkin ya kalau saya katakan ya sangat kecil lah mungkin ya 300.000 atau mungkin 20.000 menurutnya 20.000, tapi katanya itu tidak cukup untuk ngurus izin ceramahnya. Jadi kalau dulu zaman Orde Baru itu mau ceramah harus izin dari Dandim, Kodim, Polres. Jadi misalkan begini, dapat amplopnya 20.000, ngurus izinnya 30.000, bahasa gampangnya begitu. Tapi karena saking ikhlasnya, saking tulusnya Abah, tetap aja ceramah, walaupun rugi lah bahasa kalau dagangnya. Artinya Abah ini cerita betulan bahwa ketika ngurus izinnya lebih mahal dari
amplop pulang ya lumayan lah, mungkin dapat besek mungkin ya, dapat besek, dapat. Ini hal-hal kecil, masih banyak. Saya masih banyak cerita yang diceritakan oleh orang yang bertemu langsung.